75 Aku takut terkena penyakit. 2. 3. Tidak akan cemburu. Iya, kamu memang tidak akan cemburu. Sergah Leng Xicheng. Mata Leng Xicheng yang menggelap menatap Gu Qingqing dengan ganas. Leng Xicheng sangat ingin bertanya, hati Gu Qingqing sebenarnya terbuat dari apa? Sudah 3 tahun, hati Gu Qingqing masih seperti sebuah batu dan tidak akan berubah. Tidak peduli apapun yang Leng Xicheng lakukan, hal itu tidak akan membuat gejolak sedikitpun di hati Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak pernah peduli padanya. Entah berapa banyak gosip skandal tentang Leng Xicheng yang telah tersebar, berapa banyak wanita yang ia cari, dan berapa banyak masalah yang telah ia perbuat, alis Gu Qingqing tidak akan berkerut sama sekali. Iya, apakah aku harus memujimu karena berbudi pekerti, luhur? Atau, haruskah aku membawa berapa banyak wanita yang kutemukan di masa depan seperti selir kuno? Perlukah aku pertemukan mereka dengan istri sah, lalu membiarkan mereka berlutut dan menawarkan teh kepadamu setiap hari? Kata Leng Xicheng dengan mengangkat dagunya sedikit. Wajah Leng Xicheng sangat tampan, seperti bunga apiun yang mekar di tengah malam. Begitu cantik dan juga sangat berbahaya. Gu Qingqing tidak tahu dari mana datangnya amarah Leng Xicheng yang tiba-tiba meledak itu. Bukankah aku jelas-jelas telah menuruti kata-kata Leng Xicheng? Mengapa Leng Xicheng masih saja menggertakkan giginya? Apakah yang aku lakukan masih tidak cukup? Dia masih ingin aku benar-benar pergi membantunya mencari seorang wanita. Atau, dia ingin mengumpulkan sekelompok wanita untuk duduk bersama-sama bermain mahjong. Perasaan sedih menyebar di dada Gu Qingqing, namun ia berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Ia menarik napas yang dalam sebanyak 2 atau 3 kali sampai menghilangkan depresi yang melekat dalam hatinya. Tidak peduli seberapa murah hati dan berbudi pekerti luhur seorang Gu Qingqing, ia juga tidak akan membantu Leng Xicheng mencari wanita lain, apalagi mengurus para selir pria itu. Setelah begitu lama, barulah Gu Qingqing akhirnya membuka mulut dan berkata, lupakan saja. Apa yang dikatakan ibumu tadi benar. Dia ingin kamu menjaga diri dengan baik. Kerutan kening Leng Xicheng semakin dalam. Ia tidak tahu apa maksud Gu Qingqing. Sementara itu, Gu Qingqing menatap Leng Xicheng dan terus melanjutkan meskipun suaranya menjadi semakin kecil. Orang seperti Chen Wenji itu masih baik-baik saja, tetapi para wanita di Star menemani banyak tamu. Kamu biasanya juga tidak suka menggunakan kondom. Jika terjadi sesuatu. Gu Qingqing. Begitu Leng Xicheng mendengar itu, ia langsung mengerti dan juga langsung marah. Ia kira kata-kata tidak cemburu yang tadi Gu Qingqing lontarkan sudah menjadi batas wanita itu. Tak disangka, Gu Qingqing selalu memiliki kemampuan untuk melewati batasnya. Awalnya Gu Qingqing hanya sekali menusuk hati Leng Xicheng dengan pisau, tetapi ternyata ia masih bisa memberikan serangan yang lebih mematikan. Hah, mengapa dia tidak sekalian mengatakan bahwa aku telah bermain-main di luar selama 3 tahun sehingga dia takut mendapatkan penyakit kotor yang memalukan? Pikir Leng Xicheng dengan getir. Jika Gu Qingqing pernah ke apartemen Qingcheng barang sekali saja, ia akan tahu bahwa Leng Xicheng sama sekali tidak pernah mencintai para wanita itu dengan tulus hati. Bahkan, Leng Xicheng juga tidak pernah memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan para wanita itu. Mana mungkin seorang pria yang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di luar untuk membawa pulang wanita hanya akan menyimpan 1 set peralatan hidup di apartemen yang ditinggalinya. Bukannya Gu Qingqing tidak bisa melihatnya. Gu Qingqing sama sekali tidak melihatnya dan tidak mau memikirkannya. Leng Xicheng tiba-tiba mengulurkan tangannya yang putih dan besar hingga mencekik leher Gu Qingqing dengan kuat. Lalu, ia mendorong Gu Qingqing ke dinding yang di sebelah pintu kamar mandi. Leng Xicheng menguatkan tenaga jari-jarinya dan mengencangkan pegangannya sampai seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bahkan, pembuluh darah biru sampai muncul di punggung tangannya yang putih. Gu Qingqing, aku benar-benar sangat ingin. Selama sesaat, Leng Xicheng benar-benar sangat ingin membunuh Gu Qingqing, lalu membayarnya dengan nyawanya sendiri. Namun, di detik berikutnya, Leng Xicheng mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum aneh. Gu Qingqing, kamu bukannya takut pada penyakitku? Bahkan, jika aku benar-benar punya penyakit, aku juga akan menarikmu bersamaku. Setelah berkata begitu, Leng Xicheng langsung menarik Gu Qingqing ke samping bak mandi. 76 Aku takut terkena penyakit 3. Leher Gu Qingqing baru saja dicekik dengan erat oleh Leng Xicheng. Kemudian, Leng Xicheng melonggarkan cekikannya dan menarik Gu Qingqing ke samping bak mandi lagi. Gu Qingqing masih belum menyadari apapun, namun ia sudah didorong oleh Leng Xicheng sampai jatuh. Gu Qingqing terjatuh ke bak mandi dengan menyedihkan dan memalukan.
Ia tidak bersiap sama sekali dan tiba-tiba sudah terjatuh ke dalam air. Ia pun meronta dengan panik di dalam air untuk sementara waktu karena mendadak kekurangan napas dan tenggelam. Tak ayal, ia menelan air tanpa sengaja hingga dadanya sesak dan ia tersedak. Ketika Gu Qingqing mengangkat kepalanya dari dalam air yang beriak, ia melihat Leng Xicheng yang hanya berdiri di samping bak mandi dan menyaksikan Gu Qingqing yang sedang berjuang. Tatapan pria itu sangat dingin. Tindakannya begitu keras dan kejam, tak ubahnya seperti binatang buas. Aura dingin yang memancar dari mata Leng Xicheng hampir seperti es, bahkan rasanya seakan menembus air dan menusuk ke dalam jantung Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak salah melihat. Niat membunuh dan kemarahan benar-benar melintas di mata Leng Xicheng. Leng Xicheng saat ini benar-benar ingin membunuhnya. Bahkan, ibu akan meneleponku dan peduli jika aku terlalu dekat dengan wanita lain. Tetapi, bagaimana dengan Gu Qingqing yang jelas-jelas merupakan istri sahnya? Jangankan merasa cemburu, dia mengatakan bahwa dia tidak cemburu, bahkan masih merasa dia kotor. Dia takut terkena penyakit dariku. Iya, takut Leng Xicheng terkena penyakit, karena itu berarti takut dia sendiri tertular. Jika bukan karena hubungan ini, mungkin Gu Qingqing tidak akan mengerutkan dahinya sama sekali. Leng Xicheng mengangkat sudut bibirnya. Wajahnya yang tampan jelas sedang tersenyum, tetapi suaranya terdengar sangat dingin saat ia mulai membuka mulutnya. Aku beritahu kamu, jika bukan karena kita telah menikah, aku tidak akan repot-repot menyentuhmu. Lain kali kurangi metode yang tidak berguna ini untuk menarik perhatianku. Metodemu ini, apalagi kata-katamu ini, tidak akan membuat orang berpikir bahwa kamu begitu bermartabat. Semua kelakuanmu yang seperti ini hanya akan membuat orang jijik padamu. Meskipun begitu, aku yang memulai permainan ini dan aku juga yang harus mengakhirinya. Ingin meninggalkanku, ingin membuatku kesal, ingin bercerai dariku lalu mencari orang lain untuk memulai kehidupan baru. Jangan pernah berani memikirkannya. Gu Qingqing telah dicekik, didorong ke dalam air, dan tenggelam hingga kekurangan napas dan tenggelam. Semua itu tidak membuatnya putus asa. Namun, kata-kata Leng Xicheng barusan yang membuatnya putus asa. Ia membatin, seberapa besar Leng Xicheng membenciku sampai dia bisa berkata seperti ini kepadaku. Apa yang aku lakukan, masih tidak cukup. Apa yang dia mau aku lakukan untuk membuatnya akhirnya bisa senang. Gu Qingqing terbatuk-batuk dengan menyedihkan dan mengeluarkan air yang tadi tertelan. Namun, Leng Xicheng masih sengaja berjongkok di samping bak mandi dan memandangnya dari dekat. Pupil matanya yang berwarna kuning menunjukkan cahaya gelap, seperti setan dari neraka. Tiba-tiba, Leng Xicheng menggunakan jari-jarinya untuk memegang dagu Gu Qingqing yang kecil. Lalu, ia mengangkat kepala Gu Qingqing dengan kasar dan memaksa wanita itu untuk memandang dirinya. Begitu tatapan mereka bertemu, Leng Xicheng berkata, selama aku tidak mengangguk untuk membiarkanmu pergi, kamu seumur hidup harus menyandang status sebagai istri Leng Xicheng, sampai mati. Kamu harus tetap tinggal di sini sebagai janda sampai mati. Rahang Gu Qingqing yang dicengkeram oleh Leng Xicheng dengan erat, dadanya yang kekurangan napas karena tenggelam, dan rasa sakit yang selama ini telah ia rasakan ternyata tidak ada apa-apanya karena tidak sesakit jika dibanding kata-kata Leng Xicheng barusan. Perkataan itu semakin mengganggu sarafnya yang rapuh. Semakin menyakitkan kata-kata Leng Xicheng, kesadaran Gu Qingqing menjadi semakin jelas. Setelah mendengar kata-kata Leng Xicheng, Gu Qingqing hanya menjawab dengan dingin, begitu, ya. Aku rasa hari itu akan segera tiba, sudah hampir 3 tahun. Sekarang, mereka hendak kembali ke Tiongkok. Kamu, amarah Leng Xicheng meledak ketika mendengar kata-kata Gu Qingqing. Tatapannya mendadak menjadi tajam. Ada aura mengerikan, rasa tidak percaya, dan kemarahan lebih besar yang segera menyusul dan menelan Leng Xicheng. Kamu ingin pergi? Iya. Baik, tunggu sampai suatu hari nanti aku bosan bermain denganmu. Jika saatnya tiba, kamu akan aku singkirkan. Tetapi, ketika hari itu tiba, apakah masih ada orang yang akan menginginkanmu dengan penampilanmu yang seperti ini? Selanjutnya bab 77 aku takut terkena penyakit 4.